Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Selamat siang buat kita semua. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Martin Malo. Yang dari Sumba ada di sini kok? Ada. Saya dari Sumba Barat Daya. Saya wisuda tahun 2018. Ya, 2018. Kemudian setelah itu pelayanan 2021. Puji Tuhan lanjut studi 2023 kemarin selesai ya. Puji Tuhan masih ada sampai hari ini begitu. Belum dipanggil Tuhan. Baik. Karena itu kesempatan yang diberkati Tuhan ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang saya pilih di dalam Injil Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Markus 6 ayat 45 sampai 52. Saya baca ayat yang ke-45, Bapak Ibu Saudara boleh baca ayat yang ke-46. Terakhir kita akan baca bersama-sama. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. 2-3. Sesudah peristiwa waktu itu, mereka belum mencoba mengerti, dan hati mereka tetap mikir. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam membacakan firman Tuhan ini. Saya berikan tema khotbah pada siang ini adalah tenanglah, jangan takut. Sekali lagi, tenanglah, jangan takut. Tema ini secara eksplisit saya ambil dari Penggalan ayat yang ke-50. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di sana. Ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, teks yang kita baca ini merupakan bagian teks yang tentunya tidak terpisahkan dari bacaan sebelumnya, ya. Dari perikop sebelumnya, dari peristiwa sebelumnya di mana Yesus melayani di suatu tempat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayatnya yang ke-45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan seterusnya. Ada kata sesudah. Ini merupakan penghubung atau kata penghubung yang menunjukkan bahwa ada keterikatan cerita sebelumnya dan cerita pada perikop yang kita baca ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam cerita sebelumnya kita mendapati di sana bahwa Yesus bersama murid-muridnya melayani di suatu daerah. Lalu hari sudah mendekati malam. Maka murid-murid datang kepada Yesus dan berkata, Guru, tolong suruh orang-orang ini pulang, supaya mereka kembali mencari makan, lalu mereka pulang ke rumah mereka, karena tempat ini sunyi.
Yesus berkata kepada mereka, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Lalu di antara murid-murid mereka bilang begini, apakah kita bisa beri makan bagi mereka? Bahkan roti seharga 200 dinar saja tidak cukup untuk memberi makan sebanyak orang ini. Lalu saudara-saudara, Yesus bertanya kepada mereka, apa yang ada padamu? Mereka berkata, yang ada pada kami ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus ambil, berdoa, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan. Terjadi mujizat di sana. Terjadi pelipat gandaan, saudara-saudara. Yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Yang sedikit tadi menjadi tidak sedikit ketika ada di tangan Tuhan itu. Ada mujizat 5 roti dan 2 ikan. Pelipat gandaan dilakukan sampai orang semua itu makan. Ada lebih daripada makanan itu. Nah, itu cerita sebelumnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dilanjutkan pada bagian ini, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berjalan lebih dahulu menyeberang, dan ia pun masih tinggal di daerah itu untuk mengambil waktu dan berdoa. Sehingga cerita murid-murid ini berjalan di tengah laut itu, badai pun terjadi, membuat mereka kesusahan untuk mengendalikan perahu mereka. Mereka sangat susah payah, saudara-saudara diberkati Tuhan. Mereka sangat dalam kondisi keadaan yang tidak baik-baik saja. Itu sebabnya dari tempat yang jauh, Yesus melihat mereka, betapa susah payahnya mereka. Lalu ia datang berjalan pada malam itu. Alkitab memberi catatan sekitar jam 3 malam. Iya. Jam 3 malam Yesus datang mendekati mereka. Tapi apa yang terjadi, saudara? Murid-murid waktu melihat Yesus, mereka justru ketakutan. Mereka berteriak-teriak, itu hantu, dan seterusnya. Tapi ayat yang kita baca tadi diberi catatan bahwa Yesus mendekati, naik ke perahu dan berkata, jangan takut, ini saya. Seketika badai itu tenang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Badai itu menjadi tenang, lalu mereka sangat tercengang. Mereka berpikir-pikir, ini orang ini siapa? Bisa menundukkan badai itu dan seterusnya. Ada 2 alasan, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita pelajari. Mengapa murid-murid begitu sangat takut, begitu sangat tidak tenang dalam menghadapi situasi. Alasan yang pertama, mengapa mereka begitu ketakutan, mengapa mereka sangat tidak tenang, saudara-saudara ini berkati Tuhan. Yang pertama, karena kurangnya pengenalan mereka akan siapa Yesus itu. Pengenalan yang kurang akan Yesus menyebabkan mereka, saudara-saudara, ketika badai datang, ketika mereka ada dalam ketakutan, bahkan ketika Yesus datang mendekat kepada mereka pun, mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak dapat mengenal Dia. Padahal sebelumnya mereka baru bersama-sama dengan Dia. Bahkan hari-hari sebelumnya mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Tapi ternyata ada yang kurang di sini. Ada yang kurang di sini, saudara-saudara, yaitu meskipun hari-hari mereka bersama, meskipun hari-hari melihat pengajaran Yesus, melihat mujizat, bahkan baru beberapa jam sebelumnya melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan, tapi itu semua belum cukup bagi mereka untuk mengenal bahwa orang yang mereka ikuti ini, sosok yang mereka ikuti ini, dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Perhatikan ayat yang ke-49 dan 50. Ayat 49 dan 50 dikatakan begini. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat Dia, dan mereka pun sangat terkejut, dan seterusnya. Mereka sangat terkejut. Sebenarnya kalau mereka tahu, mereka kenal betul Yesus, atau bahkan membaca kisah-kisah sebelumnya atau perbuatan-perbuatan Allah sebelumnya di dalam Perjanjian Lama, ada satu ayat di sana di dalam Ayub pasal 9 ayat 8, saudara, dikatakan,
yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Itu penggalan daripada salah satu ayat di Ayub pasal 9. Dengan berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Yesus mau menyatakan kepada mereka bahwa dia bukan hanya sekedar guru biasa seperti rabi-rabi orang Yahudi. Dia bukan sekedar pembuat mujizat, tapi dia lebih daripada itu. Dia adalah anak Allah dan Allah itu sendiri. Tapi bagian itu belum betul-betul menjadi bagian terpenting dalam pemahaman murid-muridnya. Seorang bernama John Paul Hale dalam studinya secara khusus narasi Yesus berjalan di atas air, John Hale berkata demikian: dengan berjalan di atas laut, Yesus menyingkapkan dirinya sebagai anak Allah dengan kuasa absolut yang mengatasi kekuatan jahat dari air yang bergejolak. Jadi dengan berjalan di atas air, saudara, Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa saya ini adalah anak Allah. Saya ini Allah. Saya bukan sekedar guru biasa, bukan sekedar pembuat mujizat, tapi lebih daripada itu, saya adalah Allah. Bahkan secara eksplisit saudara, pada ayat yang ke-50 ada kata tenanglah, ini aku atau aku ini. Itu diterjemahkan dari bahasa Yunani ego ini. Ego ini itu suatu pernyataan yang menunjukkan keilahian, kealahan. Dan pernyataan atau kata ego ini itu muncul berulang-ulang kali dalam sepanjang Injil Yohanes. Kita tahu bahwa Injil Yohanes itu secara khusus dia mau menyoroti atau menunjukkan keilahian daripada Kristus. Jadi ego ini muncul, dan juga demikian pada bacaan ini aku digunakan kata ego ini. Di Yohanes itu muncul berulang-ulang. Akulah roti hidup, akulah pintu, akulah jalan dan kebenaran, akulah gembala yang baik. Itu aku itu menggunakan kata ego ini yang menyatakan bahwa dia adalah Allah, ya, dan seterusnya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan murid-muridnya ini, ya. Mereka begitu ketakutan, mereka begitu tidak tenang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat paralelnya, perhatikan Matius 14 ayat 33. Matius 14 ayat 33 dikatakan demikian. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Waktu dia masuk di dalam perahu, laut menjadi teduh, tenang. Ini orang-orang murid-murid, baru mereka berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Pengakuan ini keluar setelah Yesus datang naik ke perahu, laut teduh. Sesungguhnya engkau anak Allah. Berarti sebelumnya dia siapa, Bapak Ibu Saudara? Sebelumnya Yesus itu siapa bagi mereka? Pernyataan ini keluar setelah Yesus ada di perahu dan laut teduh. Dalam tercengangnya mereka keherangan, kagum. Lalu mereka berkata, sesungguhnya engkau ini anak Allah. Berarti sebelumnya, saudara-saudara, ada yang kurang dalam pengertian mereka. Itu alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kurang mengenal Kristus, kurang mengenal siapa dia. Ini berpengaruh dalam perjalanan iman mereka, termasuk di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Pengenalan yang benar akan siapa Yesus bagi kita, ini juga akan berpengaruh dalam perjalanan iman kita, saudara-saudara. Bagaimana kita mengenal dia, bagaimana kita memiliki konsep yang benar tentang Allah, tentang Yesus, itu akan nampak bagaimana kita memperlakukan dia dalam kehidupan kita hari-hari. Pertanyaan penting bagi kita, menurut saya dan saudara, siapakah Yesus itu bagi kita? Siapakah Yesus itu bagi kita? Apakah
Apakah Yesus itu hanya sekedar pembuat mujizat? Apakah Yesus itu hanya sekedar guru biasa, rabi biasa, seperti nabi-nabi orang Yahudi? Ataukah Yesus lebih daripada itu? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah dalam pengertian yang setinggi-tingginya. Pemahaman yang demikian itu harus melekat di dalam diri kita. Karena kalau tidak, saudara-saudara, ini sangat berpengaruh ya dalam perjalanan iman kita. Apalagi di tengah situasi ya persoalan hari-hari ini, ya banyak orang yang anggap Yesus itu hanya sekedar nabi, lebih rendah daripada Allah Bapa dan lain sebagainya, dan terlalu macam-macam di luar sana yang berkembang. Saya pikir waktu kuliah itu capek-capek seperti Adi Nona tadi bersaksi itu, kita mete kerja tugas dan lain sebagainya. Kita juga pernah melewati itu. Saya pikir waktu selesai kuliah S1, sudah selesai semua belajar, tenang-tenang. Kan sudah belajar 4 tahun, capek. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru di luar sana itu menuntut kita harus belajar lebih banyak. Kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar selama ada kesempatan di mana kita fokus hari-hari untuk belajar, itu repot waktu ada di luar. Karena di luar sana kompleksnya persoalan dan kita dituntut untuk memberi pertanggungjawaban daripada apa yang ada pada kita ini. Setelah itu saya lagi keluar, sama juga, capek juga, mete dan lain sebagainya belajar. Selesai pun juga saya pikir sudah selesai, tapi tidak, saudara-saudara, tetap harus belajar dan belajar. Seperti Bapak Riki, sudah selesai itu beliau lanjut S3, jadi tidak cukup, tidak ada istirahat tenang dan lain sebagainya, mau santai-santai. Jadi memang bagian-bagian itu perlu dilewati dalam sebuah proses. Tapi dalam proses perjalanan yang panjang ini, yang penuh dengan berbagai persoalan, pastikan bahwa kita punya pengenalan yang benar tentang siapa Yesus itu dalam hidup kita. Dia adalah Allah itu sendiri. Sebelumnya murid-murid yang saya katakan tadi bahwa Yesus itu hanya sebatas dalam pengertian di antara mereka itu sebagai guru biasa, bahkan dalam anggapan sebelum anggapan murid-murid pada waktu itu, saudara-saudara, bahwa yang bisa berjalan di atas laut, di atas air itu roh jahat, itu penguasa laut. Maka waktu Yesus datang, mereka lihat, mereka langsung connect bahwa ada pemikiran sebelumnya, ada kepercayaan sebelumnya. Ini pasti hantu yang datang. Makanya Yesus datang, dia mau menyatakan, tidak, saya ini Tuhan Allah. Saya bisa lakukan mujizat di darat, tapi di sini pun juga saya bisa lakukan. Dan di mana saja saya bisa melakukan mujizat. Itu alasan yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa kurangnya pengenalan akan siapa Kristus mempengaruhi hati iman mereka ketika mereka ada di tengah persoalan. Yang kedua, alasan yang kedua, karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya atau hati mereka tetap degil. Kalau poin yang pertama tadi itu saya lebih cenderung fokus kepada mengenal dia dalam konsep keilahian daripada Kristus itu, siapa Yesus dalam pengertian keilahian. Pada bagian yang kedua ini melihat bahwa murid-murid ini belum sungguh-sungguh percaya dan hati mereka tetap degil. Itu secara langsung dibicarakan di dalam ayat yang ke-51 dan ke-52. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 51 dan 52. Dia bilang begini, lalu yang naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sesudah peristiwa roti yang mana? Peristiwa roti itu yang perikop sebelumnya, ayat sebelum, persis sebelum teks itu. Itu peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Ternyata peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu tidak membuat mereka percaya sungguh-sungguh bahwa benar ini Tuhan, ini Yesus, dia sanggup melakukan mujizat. Karena itu potong mesti percaya dia sungguh-sungguh. Tidak. Alkitab
tapi memberikan keterangan secara jelas bahwa mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saya cek ini kata degil ini kurang lebih ada 3 arti. Degil itu sama dengan yang pertama itu tidak mau menuruti nasihat, itu degil. Yang kedua itu keras kepala. Yang ketiga itu kepala batu. Jadi degil itu tidak mau dengar nasihat, suka kasih tahu ulang-ulang, lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, alami ulang-ulang, tapi tidak mau dengar nasihat. Keras kepala, kepala batu. Dan Yesus berkata kepada mereka, peristiwa roti itu tidak membuat mereka mengerti tentang Allah yang Maha Besar ini, tentang pribadi yang sanggup melakukan mujizat ini. Hati mereka tetap degil, hati mereka tidak mau dengar nasihat, mereka masih berkeras kepala. Ikut Tuhan Yesus hari-hari. Yesus ada di mana mereka ada. Yesus buat mujizat, mereka lihat, mereka alami, dan mereka terlibat langsung makan dan minum dari 5 roti dan 2 ikan. Tapi toh itu terbatas di seberang sana. Di sini tidak, waktu ada masalah di sini. Hati mereka ini masih keras. Adakah di antara kita hari ini yang sudah sekian tahun ikut Tuhan Yesus, alami pertolongan Tuhan hari kemarin atau mungkin tahun yang lalu, atau berapa puluh tahun yang lalu ketika hari ini kita ada persoalan, ada tantangan, kita mulai ragu dengan Tuhan kita, mulai kurang percaya dengan kuasanya. Ingat bahwa kalau berapa tahun yang lalu dia pernah tolong saudara, kalau kemarin dia pernah tolong saudara, pastikan hari ini pun dia sanggup menolong. Bahkan hari esok, sepanjang jalan kita ke depan, dia pasti akan menolong kita. Dia tidak pernah berubah. Pengalaman-pengalaman iman itu tentunya harusnya mengajarkan setiap kita untuk mempercayai dia hari ke hari. Membawa kita lebih dekat, membawa kita lebih mengenal dia, membawa kita semakin yakin bahwa kalau hidup ini ada di tangan dia, saya pastikan akan aman sampai pada tujuan yang ditentukan Tuhan. Kalau tidak mengenal dia, kalau tidak percaya dia dengan sungguh-sungguh, itu yakinlah kita pasti berhenti dalam perjalanan ini. Kuliah itu tidak mudah, apalagi panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi kalau kita tidak yakin bahwa keberadaan kita di sini, keberadaan saudara-saudara di sini, karena Tuhan yang panggil saudara di sini, maka cepat atau lambat kita akan pergi, kita akan keluar dari tempat ini. Kita harus punya keyakinan kalau Tuhan yang menghentar kita dari tempat ini, maka meskipun ada badai dalam perjalanan ini, meskipun ada kesulitan, ada persoalan, sebagaimana murid-murid ini yang perintahkan mereka berangkat, itu Tuhan Yesus sendiri. Jelas itu saudara-saudara. Bukan mereka yang memilih untuk menyeberang. Yesus memerintahkan, ayat 45 itu. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya pergi mendahului dia. Tapi tahukah saudara, ternyata dalam perjalanan ada badai. Ini membawa kita dalam satu pengertian bahwa sekalipun kita berjalan dalam ketaatan, berjalan, tapi hidup ini tidak akan terlepas dari kesulitan itu. Kita sudah memberi diri untuk melayani Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, tapi tantangan itu, persoalan itu pasti terjadi. Tapi saya mau katakan, di dalam tekanan, di dalam pergumulan persoalan itu, yakinlah bahwa Tuhan yang membawa kita di sini, Tuhan juga akan terus bertanggung jawab menyelesaikannya, menuntun kita sampai pada tujuannya Tuhan. Karena itu tenanglah, jangan takut. Karena Dia Allah, bukan saja sanggup melakukan mujizat di darat sana, di laut sekalipun. Bukan hanya dahulu, sekarang pun dan selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Itu mesti kita yakini. Terakhir, satu kali saudara bergumul masalah uang kuliah. Ini kesaksian saya satu saja. Di sini waktu itu masih semester berapa itu, kita kan dapat ada beasiswa dari provinsi kalau tidak salah.
Saya uang regis itu masih cukup banyak. Memang saya tidak ada tunggakan setelah merdeka wisuda dan tidak ada tunggakan selesai. Tapi dalam satu ketika itu saya uang regis masih cukup banyak. Lalu ada informasi dari Bapak Ibu dosen bahwa ada bantuan atau beasiswa dari Pemprov. Tapi berdoa supaya nanti Tuhan menunjukkan siapa-siapa yang bisa menerima begitu. Karena waktu itu kalau tidak salah yang putus 10 orang. 10 orang. Kalau lebih 4 juta, kalau 4 juta lebih itu beasiswa bantuan. Lalu hari itu saya dengar, Bapak Ibu Saudara, saya masuk di kamar mandi masih sama, belum berubah sekarang. Ya, belum berubah. Ya. Dan semoga ada perubahan. Puji Tuhan, kita mesti yakin itu, harus yakin. Kalau kita sedang berbicara tentang pribadi yang kita sembahin, kita baru dengar tentang dia. Saya masuk di itu kamar mandi, saudara-saudara, dan saya berlutut di itu kamar mandi. Ini serius. Saya berlutut di itu kamar mandi dan saya berdoa, Tuhan, saya minta Tuhan, minta kemurahan-Mu supaya di antara 10 orang itu saya punya nama salah satu di dalam daftar 10 orang itu. Dan betul, terakhir nama-nama disebutkan keluar, saya pun nama ada di daftar 10 orang itu dan terima bantuan. Itu baru salah satu. Dan dari sekian pengalaman saya, Tuhan Maha Esa selalu menuntun, menolong, menguatkan, dan bahkan mencukupkan sampai hari ini Tuhan masih hidup. Ada banyak hal yang Tuhan buat. Karena itu kita mesti percaya kepada Dia. Nas pembimbing kita tadi Ibrani pasal 11 saya akan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Imani Dia, percayai Dia sungguh-sungguh, percayakan hidup sepenuhnya. Dengan demikian, ketika kita melakukan itu, memberi diri, mencari Dia sungguh-sungguh, tetap memberi catatan, kita tidak akan kehilangan upah daripada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan terbaik siang hari ini. Semua kami di tempat ini boleh diberi waktu untuk kami beribadah